Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Kurniawan, NIM 721141948 dari Rombel Akuntansi D 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar sistem informasi. Yang pertama ada sejarah sistem informasi. Dalam kurun waktu setengah abad sejak komputer digital untuk tujuan umum pertama kali dipasang di sebuah organisasi bisnis, peranti keras telah mengalami berlipat-lipat kali kenaikan kecepatan dan kapasitas yang juga disertai dengan pengurangan ukuran secara dramatis. Sejarah sistem informasi diawali evolusi peranti keras komputer. Komputer generasi pertama yang bernama ENIAC dikembangkan pada tahun 1946. Dilanjutkan UNIVAC yang pertama kali dipasang di sebuah organisasi pemerintah, Biro Sensus Amerika Serikat, pada tahun 1951. Dilanjutkan IBM System dikembangkan pada tahun 1950-an. Kemudian ada komputer berukuran lebih kecil. Sistem skala kecil yang pertama disebut komputer mini atau mikrokomputer, yang dengan cepat diikuti oleh komputer yang lebih kecil lagi yang disebut komputer mikro. Dan yang terakhir ada hukum Moore. Istilah hukum Moore dari Gordon Moore, salah satu pendiri Intel, muncul pada tahun 1960-an. Hukum Moore menyatakan bahwa kekuatan sebuah komputer akan meningkat 2 kali lipat setiap 18 bulan dengan mengeluarkan sejumlah biaya tertentu. Selanjutnya ada pengantar arsitektur komputer. Inti dari sebuah komputer adalah prosesornya. Prosesor dikendalikan oleh sebuah sistem operasi seperti Windows XP. Unit pemroses sentral atau Central Processing Unit atau CPU mengendalikan seluruh komponen lain. Memori akses acak atau Random Access Memory atau RAM bertindak sebagai tempat kerja sementara bagi CPU, sehingga semakin besar area kerja, maka akan semakin cepat CPU menyelesaikan tugas-tugasnya. Selanjutnya ada pengantar arsitektur komunikasi. Komunikasi antar komputer dibatasi oleh adanya fakta diprioritaskannya komunikasi telepon antara manusia. Untuk melakukan komunikasi data membutuhkan adanya sambungan ke sebuah modem. Nah, modem itu sendiri adalah sebuah alat peranti keras yang memodulasi sinyal digital dari komputer ke dalam sinyal analog dan sebaliknya. Kemudian ada evolusi di bidang aplikasi komputer. Sistem informasi adalah suatu sistem virtual yang memungkinkan manajemen mengendalikan operasi sistem fisik perusahaan. Sistem fisik perusahaan terdiri atas sumber-sumber daya berwujud, seperti bahan baku, karyawan, mesin, dan uang. Sedangkan sistem virtual terdiri atas sumber daya informasi yang digunakan untuk mewakili sistem fisik. Selanjutnya ada sistem pemrosesan transaksi. Sebelum komputer ada, sistem virtual perusahaan adalah kombinasi dari proses manual, mesin-mesin pembukuan yang digerakkan oleh kunci, dan sistem kartu berlubang yang memproses data perusahaan. Data terdiri atas fakta dan angka yang biasanya tidak bermanfaat karena volumenya yang besar dan sifatnya yang masih belum diolah. Selanjutnya ada sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau SIM merupakan suatu sistem berbasis komputer yang membuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa. SIM akan menghasilkan informasi melalui penggunaan dua jenis peranti lunak. Yang pertama ada peranti lunak pembuat laporan atau report writing software yang menghasilkan laporan berkala maupun laporan khusus. Yang kedua adalah model matematis yang menghasilkan informasi sebagai hasil dari suatu simulasi atas operasi perusahaan. Lalu ada sistem kantor virtual atau virtual office system. Sistem-sistem ini awalnya sederhana dan bersifat administratif. Namun kini mereka biasanya disebut sebagai suatu sistem produktivitas pribadi atau personal productivity system. Dewasa ini manajer menggunakan teknologi untuk melakukan pengelolaan sendiri atas sebagian tugas-tugas administratif yang tadinya membantu manajer di tahun 1960-an. Kemampuan aplikasi otomatisasi kantor untuk dapat dilakukan di mana saja telah melahirkan konsep kantor virtual atau virtual office, yaitu melakukan aktivitas kantor tanpa tergantung pada satu lokasi fisik tertentu. Misalnya, para manajer dapat melakukan konferensi video tanpa semua pihak harus hadir pada lokasi fisik yang sama. Kemudian ada sistem pendukung pengambilan keputusan atau decision support system. Suatu sistem pendukung pengambilan
keputusan atau decision support system adalah suatu sistem yang membantu seorang manajer atau sekelompok kecil manajer memecahkan satu masalah. Output dari sistem ini awalnya dihasilkan dari suatu basis data relasional dan mencakup laporan berkala dan khusus serta output dari model matematis. Berikutnya ditambahkan kemampuan dukungan keputusan kelompok melalui peranti lunak yang berorientasi pada kelompok yang disebut groupware. Groupware memungkinkan DSS bertindak sebagai suatu sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok. Kemudian ada sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning System. Sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP adalah sistem berbasis komputer yang memungkinkan manajemen seluruh sumber daya perusahaan dalam basis keseluruhan organisasi. Pengguna sistem informasi. Pengguna output komputer adalah para karyawan administrasi di bidang akuntansi. Beberapa informasi seperti yang dihasilkan sebagai produk sampingan dari aplikasi akuntansi juga tersedia bagi manajer. Ketika perusahaan menerapkan konsep SIM, penekanan akan bergeser dari data menuju ke informasi dan dari karyawan administrasi ke pemecahan masalah. Manajer sebagai pengguna sistem informasi. Manajer adalah individu. Kebutuhan informasi yang mereka miliki juga sangat beragam. Namun beberapa kerangka yang bermanfaat telah dikembangkan sehingga memungkinkan kita berfokus pada peranan informasi dalam pemecahan masalah. Di mana manajer ditemukan? Manajer terdapat di berbagai tingkatan manajerial dan di dalam berbagai area bisnis perusahaan. Tingkat-tingkat manajemen dibagi menjadi 3. Yang pertama, tingkat perencanaan strategis. Yang kedua, tingkat kendali manajemen. Yang ketiga, tingkat kendali operasional. Kemudian area bisnis. Selain tingkat manajerial, manajer dapat ditemukan di berbagai area bisnis. Tingkat area bisnis tradisional adalah pemasaran, produksi, dan keuangan. Tambahan yang dianggap penting seperti sumber daya manusia dan layanan informasi. Apa yang dilakukan oleh manajer? Meskipun terdapat perbedaan yang nyata antara tingkat-tingkat manajerial dan area bisnis, namun para manajer memiliki fungsi dan peranan yang sama. Fungsi-fungsi manajemen. Henry Fayol melihat bahwa manajer menjalankan 5 fungsi manajemen utama. Yang pertama, manajer merencanakan apa yang akan mereka lakukan. Yang kedua, berorganisasi untuk menjalankan rencana. Yang ketiga, mengisi organisasi mereka dengan sumber daya yang dibutuhkan. Yang keempat, mengarahkan sumber daya untuk melaksanakan rencana. Yang kelima, melakukan pengendalian sumber daya agar berjalan sesuai yang direncanakan. Peranan manajerial. Peranan manajerial ada 3. Yang pertama, peranan interpersonal. Yang kedua, peranan informasional. Yang ketiga, peranan keputusan. Peranan informasi dalam pemecahan masalah manajemen. Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Masalah atau problem adalah suatu kondisi atau peristiwa yang merugikan atau memiliki potensi untuk merugikan bagi sebuah perusahaan. Hasil pemecahan masalah adalah sebuah solusi. Selama proses pemecahan masalah, manajer akan terlibat dalam pengambilan keputusan. Nah, keputusan itu sendiri adalah tindakan tertentu yang diambil oleh para manajer. Tahap-tahap pemecahan masalah. Menurut Simon, pemecah masalah akan terlibat dalam 4 aktivitas. Yang pertama, aktivitas intelijen. Yang kedua, aktivitas perancangan. Yang ketiga, aktivitas pemilihan. Yang keempat, aktivitas peninjauan. Yang terakhir adalah masa depan teknologi informasi. Masa depan teknologi informasi akan didorong oleh biaya yang rendah dan meningkatnya kekuatan komputer maupun komunikasi. Kekuatan komputer diukur dalam kecepatan pemrosesan, kapasitas penyimpanan data, dan keragaman alat-alat input dan output. Kekuatan komunikasi diukur oleh biaya dan kecepatan transmisi, seperti jumlah data yang dapat dikomunikasikan dalam satu waktu tertentu. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.